Menyatakan sikap dan bersurat kepada Jaksa Agung untuk segera melakukan pemberantasan terhadap judi online, karena kami Eksponen Pemuda Indonesia menolak adanya judi online yang sekarang sudah meresahkan dan mengganggu serta merusak generasi bangsa. Saya Sekjen Presidium Pemuda Eksponen Pemuda Indonesia. Saya jelaskan bahwa Eksponen Pemuda Indonesia ini adalah para alumni ketua-ketua Dewan Pimpinan Pusat KNPI dan ketua-ketua organisasi kepemudaan seluruh Indonesia. Dalam hal ini kami mendukung pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia pada forum IPEC Economic Leaders Meeting di Yeongju, Korea Selatan 2 November kemarin 2025. Itu menyatakan dengan resmi bahwa bahayanya game judi online dan game online terafiliasi karena merusak integritas anak muda, moralitas bangsa, dan pertahanan keamanan negara. Itu yang membuat kami sebagai alumni generasi muda atau organisasi resmi kepemudaan untuk turut serta mendukung itu dan memberantas itu, karena menyangkut kedaulatan bangsa, yang mana pemuda sejak dahulu 1908 mengawal kedaulatan bangsa hingga 1998 sampai hari ini. Maka kami selalu siap mendukung Bapak Prabowo selama konsisten dalam penegakan kedaulatan bangsa, dan kepada Jaksa Agung, Kejaksaan Agung untuk menangkap, kemudian mengadakan perampasan aset para oknum individu maupun korporasi, menyita, memberantas, sekaligus menutup jaringan judi online dan game online terafiliasi. Demikian dari saya, Sekjen Eksponen Pemuda Indonesia. Silakan yang lain. Ya, terima kasih. Saya sebagai pengawas Eksponen Pemuda Indonesia, turut hari ini saya berduka cita karena begitu banyak ya anak-anak kita, generasi muda yang sampai hari ini semua terjebak dalam judi online. Ini kita harus tahu bahwa dalangnya siapa. Kalau dalangnya cuma hanya individu itu nggak apa-apa. Ini dalangnya, ya mohon maaf ya kan, saya katakan ini dari hulu sampai ke hilir. Ini pasti yang main orang-orang besar, dan ini berbahaya bagi anak cucu kita ke depan. Bagaimana generasi muda Indonesia ke depan bisa maju, bisa mau melopori jalan-jalan yang dari pimpinan kita sampai dengan hari ini. Sedangkan judi ini sudah merebak sampai ke anak cucu kita. Untuk itu kita Eksponen Pemuda Indonesia berharap negara hadir untuk memberantas judi online. Ingat, kita Eksponen Pemuda Indonesia hari ini kita selalu mendukung pemerintah. Dan kalau pemerintah tidak main-main maupun tidak memberantas judi online ini, maka kita akan turun bersama-sama banyak lagi dari Sabang sampai Merauke, karena kita adalah pembina dari KNPI. Untuk itu sekali lagi, KNPI ini bukan hanya ada di pusat, sampai kecamatan, sampai di desa-desa udah ada. Untuk itu sekali lagi saya minta negara harus turun, harus membasmi. Salam Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema kali ini mengangkat masalah judi online, yang masalah ini memang sudah lama dan bahkan melibatkan sosok menteri yang sudah disebut-sebut di sidang pengadilan. Namun hingga kini kotak Pandora judi online di Indonesia belum terbongkar. Sementara di Cina, kaisar judi online yang namanya siapa tuh, Juin Sun juga udah diekstradisi ke Cina. Nah, Indonesia belum. Nah, kita akan membahas dengan para tokoh Eksponen Pemuda Indonesia untuk membongkar judi online yang memang meresahkan bangsa ini. Kita sapa satu persatu. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam. Selamat malam Mas Gun. Ada Bung Dadung Haristio. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gun. Ada Bung Adianto, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Gun. Siap. Nah, kita ke ketua dulu nih, Ketua EPI Eksponen Pemuda Indonesia, Bung Dadung Haristio.
Jadi mungkin eksponen pemuda Indonesia ini menjadi garda terdepan untuk tadi memberantas, menguliti, memforensik judi online yang ada di Indonesia. Ini bukan main-main lagi. Jadi kita akan melihat bagaimana sih gambaran atau anatomi sebenarnya judi online di Indonesia, melibatkan politikus kah, oknum aparat hukum kah, atau siapapun, bahkan jaringan di Indonesia ini gimana sih bisa dibongkar oleh eksponen pemuda Indonesia. Karena saya lihat tadi di Kejaksaan Agung tuh ada 41 entitas yang dilaporkan, baik bank, macam-macam lah, yang PP, yang apa dompet digital itu. Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Memang sebelumnya kita memang di eksponen diskusi ya soal judi online ini. Karena kita melihat dari dampaknya yang luar biasa sebetulnya. Dampak moral, mental, ekonomi dan sebagainya, kan itu. Jadi judi online ini sudah merambah ke sekolah-sekolah, bahkan ke rumah tangga. Nah, ini bahaya sekali untuk Indonesia, ini bahaya sekali untuk masa depan bangsa ini, sangat bahaya sekali gitu. Jadi di situ menimbulkan kriminal, kejahatan sosial, penyimpangan sosial, terus kejahatan-kejahatan yang lain. Orang jadi malas dan sebagainya kan itu. Ini yang mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu keprihatinan kita waktu kita diskusi di internal eksponen pemuda Indonesia. Begitu kita bahas, ternyata judi online ini tidak kecil, tidak bicara yang sepele, ternyata masalah yang besar. Di dalam judi online itu banyak melibatkan banyak pihak, karena di dalam judi online itu menghasilkan uang yang triliunan. Kalau uang triliunan ini nggak mungkin 1-2 orang atau 1-2 lembaga, pasti ada konspirasinya, iya. Baik itu mafianya lah, pasti ada mafianya yang mengatur. Bagaimana yang mengatur di sisi kebijakan, bagaimana yang mengatur di sisi pelakunya, kan itu kan. Terus bagaimana yang mengatur teknik-teknik pola-pola perjudian di bawah gitu. Jadi menurut saya ini harus udah seperti kanker ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan konon katanya udah menyentuh ke aparatur negara, ya kan, karena terus terang ada kementerian yang mengatur tentang jalur-jalur internet ini kan itu kan. Terus aliran keuangan ini pasti ada yang mengatur ini, kan itu kan. Lah terus ada yang mengatur orang-orangnya ini, pelaku-pelakunya ini, kan itu kan. Nah, pola ini ternyata ya tidak sederhana, sangat rumit, banyak melibatkan orang. Jadi masalah judi online ini menurut saya dalam kacamata atau perspektif Indonesia sudah terjadi di Jakarta sampai ke desa, terjadi sampai ke rumah tingkat RT, sudah terjadi sampai ke tingkat sekolahan. Karena apa? Judi ini menjadi menarik karena menggunakan gimmick-gimmick di IT, di digital. Lah disitulah akhirnya menjadi suatu permainan yang disukai. Lah judi ini akan tumbuh besar ketika masyarakat ini merasa pada posisi yang kesulitan. Jadi banyak harapan, berharap di situ. Padahal berharap di judi online itu susah lah untuk mendapatkan keberkahan atau kekayaan, kesuksesan di judi online itu. Itu yang pertama. Terus kita melihat fenomena tentang judi ini. Judi ini kan nggak jauh jaraknya dengan narkoba, iya kan? Nggak jauh dengan prostitusi, nggak jauh dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Ini sangat mengkhawatirkan. Negara lain seperti di Brasil yang lagi aktual ini, iya kan, gembong narkoba, dan itu pasti ada judinya. Terus di Brasil, terus kemarin di Kamboja, Vietnam dan sebagainya. Jadi emang judi ini
tempat pencucian uang, mengumpulkan uang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Ini akan mengganggu pembangunan nasional Indonesia. Ini akan mengganggu manusia-manusia yang unggul, Indonesia Emas 2045 ini. Ini gangguan yang besar ini, dan ini harus segera diselesaikan. Nah, menurut saya penyelesaiannya nggak bisa parsial. Artinya ini harus pakai kekuatan politik. Kalau tidak pakai kekuatan politik susah kan itu kan. Karena apa? Judi itu sudah merambah kemana-mana. Ibaratnya sudah ke seluruh tubuh. Kalau judi itu ibaratnya lintah, ini sudah nempel di seluruh tubuh itu. Tinggal gagalnya aja negara ini sebagai negara yang besar. Mungkin itu Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Dadung. Kita ke Bung Adianto. Jadi kalau di Kejaksaan Agung Bung Adianto membacakan statement, dan mungkin itu juga jadi harapan nih untuk rakyat Indonesia, bagaimana eksponen pemuda Indonesia sebagai garda terdepan dan ikut memberantas, mengikis perjudian yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, seberapa jauh optimis EPI dalam memberantas judol bersama aparat penegak hukum ini? Silakan Bung Adianto. Terima kasih Bung Gunawan. Berbicara masalah judi online, itu berbicara terkait dengan aturan hukum ya. Ada 4 aspek yang bisa kita lihat di situ. Yang pertama adalah aspek etika dan moralitas. Adanya perjudian tentunya sangat merusak etik dan moral anak-anak bangsa, terutama generasi penerus bangsa ya. Yang kedua adalah persoalan hukum. Judi sudah lama di Indonesia ini telah dilarang oleh undang-undangnya, khususnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 KUHP, 303 bis, dan 426 KUHP. Jadi pelaku judi dan juga bandar atau penyelenggara perjudian itu dilarang oleh KUHP. Selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban pemberantasan perjudian. Jadi khusus untuk aparat penegak hukum itu diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan perjudian. Tentunya undang-undang ini adalah undang-undang lama ya. Undang-undang yang dulu belum mengenal teknologi, sekarang sudah mengenal teknologi. Ada undang-undang ITE. Nah, diatur juga dalam undang-undang ITE ya, pasal 45, pasal 27 undang-undang ITE itu menegaskan bahwasannya siapapun yang melakukan transaksi elektronik, baik itu penyebarluasan, perjudian segala macam itu dilarang juga dalam undang-undang ITE. Nah, sebenarnya secara hukum ya, perjudian di Indonesia itu dianggap sebuah perbuatan yang ilegal. Perbuatan yang dilarang secara hukum, karena memang ada beberapa kali usulan dari beberapa masyarakat dulu zaman pemerintahan Fauji Sutioso sempat ada mau dibikin Genting Island Indonesia lah, lokalisasi perjudian di daerah Kepulauan Seribu, tapi memang satu aturan hukum tidak menunjang, yang kedua masyarakat kita juga menolak, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka adat Indonesia menolak adanya perjudian online ini. Nah, yang persoalan yang lain adalah persoalan sosiologi hukum ya. Jadi sosiologi hukum, ketika perjudian ini sudah marak, 1 orang melakukan perjudian, 2 orang melakukan perjudian, 3 orang melakukan perjudian, 4 orang melakukan perjudian. Ini akan berimbas terhadap 5, 6 orang dan 7 orang dan seterusnya. Jadi ketika judi itu sudah menjadi sebuah permainan, ketika judi itu menjadi sebuah hobi oleh kalangan-kalangan tertentu, maka yang lain pun akan ikut tertarik, yang lain pun akan ikut terpengaruh untuk melakukan perjudian itu. Yang ketiga adalah budaya hukumnya ya. Jadi budaya hukum ini sebenarnya budaya yang sifatnya negatif ya, budaya yang sifatnya negatif. Kita melihat konotasi budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan itu menjadi paradigma berpikir seseorang ya.
Ketika judi itu dilakukan banyak orang secara terus-menerus, maka itu ya dianggap sebuah biasa, bukan hal yang melanggar etik, bukan hal yang melanggar moral, bukan hal yang memang dia dilarang oleh aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mungkin sementara itu ya, jadi judi di Indonesia itu secara hukum dilarang, secara etik dan moral tidak diperbolehkan. Dia melanggar sosiologi hukum dan melanggar budaya hukum di Indonesia. Saya pikir itu sementara Mas Gunawan. Oke, nanti ada pertanyaan menarik nih untuk Bung Adianto mengenai tadi hukum judi dilarang tapi kok muncul KBLI 9.200 tentang perjudian, nanti kita bahas. Bung Tobias, jadi pembacaan statement tadi di Kejaksaan Agung itu sangat menarik, bahkan media nasional juga banyak meliput dan menyiarkan mengenai kegiatan eksponen pemuda Indonesia yang ingin judi habis. Tapi ini kan judi ini kan sudah dari zaman kerajaan Majapahit juga sudah ada. Dan sampai sekarang pun juga oknumnya ini menikmati. Jadi kalau kita ngelihat di Google itu begitu kita buka halaman 1, bulan kemarin itu masih tuh kampus-kampus domain-domain universitas itu disusupi promosi judol. Dan entah kenapa itu dibuka, jadi kayak ada, kan Komdigi punya alat yang namanya itu tuh untuk nawala untuk judi itu, alatnya mahal. Tapi kenapa dibuka dan masuk ke Google Discover akhirnya, jadi kayak ada wah ini kayak kurang duit nih dibuka gitu. Kalau lagi ini ditutup, jadi oknum-oknum seperti itu yang kemarin di Galaxy yang mesin dari Komdigi dipindahin ke Galaxy itu, yang tadinya untuk monitor sampai saat ini juga masih kayaknya sih masih berfungsi. Nah melihat hal itu, ini eksponen pemuda gimana nih? Apakah tetap tetap cuman hari ini aja apa terus menerus untuk tadi gencar memberantas judi online? Silakan Bung Tobias. Ya terima kasih Mas Gun. Ya kita terima kasih dulu ya. Tadi kita sudah diterima ya sama Kejaksaan Agung dan hasilnya positif ya karena ya mereka menerima kita dengan tulus karena tujuan kita mulia, ya kan? Gimana kita bisa tahu bahwa sampai dengan hari ini anak-anak kita maupun saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin anaknya ya jatuh dalam perjudian online. Nah ini yang mengakibatkan yang tadi Mas Dadung bilang kan, ini akan dampaknya itu ya dampak psikologis bagi mereka, kesehatan juga kena semua ya. Dan yang pertama ini yang tadi Mas Gun tadi ngomong bahwa kenapa saya bilang bandar-bandar besar ini ya kan yang sudah jelas-jelas nyata ya sudah dalam persidangan sudah disebutkan, tapi kok kenapa ada pembiaraan mereka, kenapa nggak kira-kira ya nggak langsung nanya langsung, nggak sidik langsung atau dipanggil. Nah kenapa itu ada apa? Nah ini yang kita juga sebagai masyarakat kita bingung Mas. Nah kenapa sampai bisa seperti itu? Bagi saya, nah ini ada pembiaraan. Kalau ada pembiaraan seperti ini berarti ya kita eksponen mau tidak mau kita akan turun untuk membantu ya negara maupun membantu pemerintah dalam hal ini. Nah itu yang menjadi tujuan eksponen pemuda Indonesia. Kenapa kita hadir pada hari ini? Karena ya kita merasa terpanggil untuk apa? Untuk memberikan satu edukasi yang baik, membantu masyarakat, membantu negara untuk ya sama-sama ya kan judi itu di bumi hanguskan. Tetapi kalau bumi yang kita punya sebesar ini dengan kekayaan kita yang sebesar ini baru dihancurin sama perjudian, nah itu yang berbahaya Mas. Nah untuk itu kita berharap sekali lagi, mungkin tadi kita sudah ketemu dengan pimpinan Kejaksaan Agung, besok atau lusa kita akan memang minta waktu khusus untuk bersama-sama duduk dan kita mendiskusikan ini agar apa? Agar ke depan kita bisa bersinergi untuk membantu Kejaksaan Agung. Karena siapa lagi kalau bukan kita Mas? Untuk itu kita hadir di sini. Kalau kita nggak hadir di sini, terus siapa? Ya kan? Kita pasti akan terpanggil. Karena apa? Kalau negara ini mau maju dengan menuju Indonesia Emas, tetapi kalau dirasuki dengan
judi online ini, yaitu dampaknya bahaya sekali, apalagi tadi sudah masuk di kampus-kampus. Kenapa di kampus-kampus itu masuk? Karena disitulah ya kan tempat yang benar-benar dimasuki dengan apa? Dengan supaya menjadi bodoh, ya kan? Nah itulah tujuan mereka seperti itu. Nah kalau kita nggak bisa membantu atau dari keluarga nggak bisa membantu, ya seperti itu. Karena apa? Karena mereka kan kos. Kalau di kos kan tinggal jauh dari orang tua. Kalau mungkin dari dekat dari orang tua, mungkin dari keluarga bisa membantu, memberikan satu edukasi tentang judi online. Tetapi kalau jauh, apalagi baru semester pertama, ya kan? Nah itu menjadi ya coba-coba, akhirnya dalam. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa kalau bisa negara hadir di sini untuk memberantaskan itu. Yang pertama apa? Pembelian pulsa-pulsa judi online itu yang merusak. Kalau itu tidak dituntaskan, itu percuma. Kita ngomong di sini hari ini percuma, sia-sia. Mungkin dari saya seperti itu, Mas Gun. Terima kasih. Kita ke bagian yang menarik nih dengan Mas Dadung Haristio. Jadi kalau kita ngobrol dengan Mas Da ini, dia mengerti banget bagaimana anatomi sebuah termasuk judol itu adalah hal yang memang tidak lepas daripada ada militer, oknum polisi, oknum petinggi, politisi, dan bahkan beberapa bulan lalu ada sebuah pesawat mendarat di Medan tanpa pemeriksaan juga ada ketua parpol di daerah tersebut. Jadi menariknya adalah saya dulu adalah kawan-kawan yang dari mantan pemain Kamboja itu, termasuk terkenal lah dulu di Jakarta Utara, ya dia bercerita bahwa binaan mereka tuh ada hubungan dengan Kamboja, Vietnam, Indonesia tuh dari sejak perang Amerika Vietnam itu, dan Indonesia termasuk salah satu pelatih daripada gerilyawan Vietnam dan akhirnya terjalin sampai sekarang. Dan rumah-rumah perbatasan Myanmar, Thailand itu ya sampai saat ini ya orang-orang Indonesia semua. Kita cari pecel lele di sana juga ada. Jadi sebenarnya ini APH ini pura-pura atau seperti apa, atau gambaran sosok intelijen ini, atau jangan-jangan emang pembiayaan intelijen itu dari judol. Silakan Bung Darul. Ya Mas Gun, jadi emang judi ini ada yang tumbuh dari bawah ya, bottom up ya, ada memang yang top down atau dari luar lah, dalam dan luar. Kalau judi yang dari dalam yang bottom up, yaitu yang Mas Gun sampaikan tadi, sejak zaman Singosari Kenaro udah bisa judi kan itu kan. Tapi perkembangan mereka ini, perkembangan judi dalam negeri itu nggak sampai nilainya fantastis gitu loh. Tapi sekarang ada kolaborasi. Contoh judi yang di Lampung ada korbannya polisi sama tentara itu kan menggabungkan judi sabung ayam terus dipakai TikTok, taruhannya di situ. Ya, Facebook kan itu kan. Jadi sekarang banyak judi-judi yang tradisional yang yang tumbuh di masyarakat itu dengan adanya teknologi informasi, IT, digital dan sebagainya ini akan semakin merata. Ya, ditambah lagi judi-judi yang dari luar, yang tadi dari Cina, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Thailand, dari Singapura, mungkin dari Malaysia, hampir di semua negara itu yang saya tahu ya, itu ada praktek judi, baik judi yang online maupun yang offline, gitu kan. Kalau kita mau jujur, kita ini penduduknya 270, katakanlah 300 juta, ini kan pasar permainan untuk judi, dengan jumlah penduduk yang besar ini, gitu. Kalau kita lihat kasusnya di Kamboja itu judi terkait dengan penjualan anak, penjualan organ tubuh, kan itu. Jadi ada judi kan di Singapura itu terkait dengan jual saham dan sebagainya, kan begitu kan. Jadi memang judi ini sebuah permainan yang selalu mengikuti zaman aktual gitu. Makanya tadi disampaikan oleh Mas Andianto tadi, kerangka peraturan hukum yang mengatur tentang pelarangan judi ini
terlambat dengan perkembangan judi yang semakin canggih gitu. Makanya menurut kami Mas Gun, pemberantasan judi ini adalah keputusan politik. Gak bisa lagi, mohon maaf, gak bisa lagi kita berharap dalam satu lembaga atau satu kementerian. Nah kemarin teman-teman eksponen sudah datang ke Jambidum, gak cukup Jambidum. Kalau menurut saya ini mengganggu pertahanan dan keamanan. Ini di bawah Menhan untuk pemberantasan judi. Gitu, ini keputusan politik. Gitu, karena kalau dari segi kementerian yang mengatur tentang kebijakan tadi masih bersandar hukum yang lama. Jambidum masih bersandar hukum yang lama. Tapi perkembangannya ini sangat progresif dan sangat maju ini. Maka ini harus keputusan politik. Keputusan politik tertinggi ya ke presiden. Ya kan? Dan keputusan tertinggi dalam politik itu ya pertahanan dan keamanan. Jadi kalau dampaknya judi, Mas Andi sudah sampaikan, Kakak Tobi sudah sampaikan, sudah sangat kompleks. Moral, mental, jiwa ini merusak. Ini akan menggagalkan lahirnya generasi yang unggul yang mampu mencapai Indonesia Emas 2045. Ini mengganggu sekali. Oleh karena itu ini harus jadi keputusan politik. Entah itu terbuka atau tertutup, kita berharap presiden atau aparat tertinggi dalam hari ini TNI untuk bersama-sama dengan kejaksaan, bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan yang lain yang punya komitmen terhadap pemberantasan judi ini untuk sama-sama turun. Karena kalau parsial memang ya kita berharap ke Jambidum kita diterima, alhamdulillah udah bagus, tapi kita butuh dukungan yang lain untuk suksesnya pemberantasan judi ini. Jadi kembali pada anatomi Mas Gun, ya tadi yang saya sampaikan, kalau bicara wilayah dari Jakarta sampai ke desa itu sudah ada, pasti ada yang terlibat di situ, entah dia seorang pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, mungkin aparatur. Karena apa? Judi sudah di handphone, dan pemakaian handphone di Indonesia ini kan sudah masuk di 200 juta handphone, pemegang handphone. Artinya dengan mudah dia mengakses judi itu. Entah mereka sebagai pemain, entah mereka sebagai promotion judi, atau mereka sebagai agent atau apa namanya. Lah ini harus dideteksi anatominya. Lah yang bisa mendeteksi ini bukan kita ini hanya gerakan moral, gerakan spirit untuk bangsa dan negara ini supaya baik. Dan yang punya kemampuan dan keahlian untuk mendeteksi dan menyegah sampai masuk ke anatomi atau jaringan-jaringan yang ada di judi itu, baik itu di konstelasinya, baik itu di anatominya dan sebagainya, ya intelijen itu. Dan saya juga mencoba untuk agak ini, kalau dari sisi negatif, banyak juga misi intelijen dari luar untuk melakukan tugas-tugas intelijen dari negaranya mereka datang ke Indonesia, banyak mengembangkan ini. Kalau Mas Gun tahu berita di Bali itu sangat kencang soal ini. Iya toh? Jadi mereka datang ke sini hanya bawa modal, dia buka judi, kelola sendiri, sehingga dia nggak butuh pasokan modal lagi dari negaranya. Dan menurut saya ini harus segera mungkin dicegah, diberantas. Kalau tidak, saya khawatir judi online ini mengarah pada upaya-upaya terorisme. Karena apa? Di dalam judi tempat ngumpulnya uang, di dalam judi tempat cuci uang, di dalam judi itu ada jaringan individu yang boleh kita katakan mental, moralnya kurang baik. Saya takutkan ini bisa digunakan upaya-upaya terhadap teroris. Contoh sederhana, kemarin di SMA di Jakarta 72 itu, iya kan, sampai dia itu memperlakukan dirinya seperti seorang teroris. Cukup belajar di game online. Nah, ini kan bahaya.
Kalau jiwa nasionalisme, jiwa NKR-nya tipis, kemudian digunakan oleh orang lain, mereka dikasih uang, mereka dijanjikan masa depan dengan hasil-hasil judi ini, kemudian dapat perintah tolong dibom itu, bisa mengarah ke sana. Kerentanan jiwa individu-individu yang kecanduan judi sangat mungkin direkrut menjadi fasilitator atau anggota teroris. Jadi menurut saya judi online bisa mengarah pada upaya terorisme. Gitu Mas Gun. Jadi kita balik lagi tadi kan bahwa judi ini dilarang, judi ini melanggar hukum. Tapi pada tahun 2022-2023 itu dibuka yang namanya KLBI itu. Jadi KLBI ini kode yang memang bahwa kegiatan-kegiatan perjudian ini tuh masuk ke aktivitas hiburan dan rekreasi dan dibatasi di kapal-kapal pesiar. Jadi artinya tahun-tahun itu nih sudah ada, bahkan Budi Ari sendiri menyebut di Indonesia ini dikuasai hanya 5 perusahaan pengontrol judi online Indonesia, disebut sama Budi Ari. Jadi memang setelah entah ada pertemuan bagaimana ya diam sendiri. Bahkan pernah ya di WA sama Bung Tobias ya, hoax tuh katanya. Jadi hoax, tapi dia tidak apa ya, mengklarifikasi tudingan-tudingan, bahkan di persidangan kan disebut namanya beberapa kali oleh semua tokoh bahwa Budi Ari terima setoran 50%, bahwa Budi Ari lah yang sebagai komandan pengontrol situs-situs mana yang diperbolehkan untuk online di Indonesia, dan mesin-mesin yang harganya puluhan miliar dibawa ke Galaxy untuk mengontrol itu. Jadi ini kan sudah sedemikian parah. Jadi eksponen pemuda Indonesia apakah melihat sebuah gunung atau benteng raksasa ini yang terdiri dari politisi, oknum-oknum, apakah bisa ditembus? Apakah masih optimis? Bahkan di undang-undang pun juga bisa dibobol kan, ini yang KLBI 9.200 ini sudah berencana ke sana. Jadi di Batam, di mana tuh udah pernah ada tuh di kapal-kapal ya zamannya Gus Dur bahwa terjadi apa? Perjudian, atau tadi Bung Dadung bilang bahwa ayam rame di TikTok dan Facebook, punya grup-grup. Bahkan di beberapa daerah terpencil seperti Maluku juga saya dengar para penambang juga ya melihara ayam ya ngadu. Artinya tempat-tempat yang disebut blank spot itu tiba-tiba bisa online, dan satelit-satelit Cina Asia Sat 9, 8 itu hanya ada di wilayah Sulawesi untuk ke Papua. Nah, intelijen kita gimana? Pembiaran atau memang ada setoran gitu loh Bung Adianto? Nah, masih percaya nggak sama negara kita atau eksponen pemuda ini akan mendobrak hal itu? Silakan Bung Adianto. Terima kasih Mas Gun. Jadi pelaku dalam judi online itu setidak-tidaknya ada 3 instrumen ya. Yang pertama adalah pelaku judi itu sendiri. Yang kedua adalah penyelenggara judi. Yang ketiga adalah medianya. Media ini bisa teknologi digitalnya atau dia secara langsung. Misalnya judi secara langsung gitu ya. Nah, tentunya 3 instrumen ini kan diawasi oleh penegak hukum dengan kekuasaannya melalui undang-undang. Nah, seharusnya penegak hukum bisa mengontrol kondisi ini. Seharusnya bisa mengontrol kalau memang penegak hukum ini punya etikat baik untuk melakukan pemberantasan terhadap judi online ini sendiri. Nah, judi online ini di samping dia harus dilakukan pemberantasan dalam negeri, dia juga harus dilakukan pemberantasan di luar negeri. Nah, ini yang sering menjadi kendala karena di dunia internasional judi itu merupakan bagian dari proksi ya, proksi internasional. Judi, HAM, narkoba itu adalah proksi internasional. Makanya memang dalam international justice crime itu selalu menjadi masalah, Misalnya untuk kita melakukan, misalnya kita punya orang Indonesia melakukan perjudian di Indonesia, tapi menggunakan server di Kamboja, menggunakan server di Thailand. Problemnya adalah apakah Indonesia dengan Thailand terkait judi online itu ada perjanjian ekstradisi atau tidak? Kalau tidak ada perjanjian ekstradisi, maka
kita tidak bisa melakukan pemberantasan secara hukum untuk menangkap atau mengambil barang bukti yang ada di Thailand. Itu yang jadi problem, karena memang dalam proksi internasional itu, saya nggak perlu berbicara panjang lebar ya terkait proksi internasional, itu sama dengan proksi-proksi judi, sama dengan proksi-proksi HAM, sama dengan proksi-proksi yang lain ya, proksi ekonomi gitu ya, itu sama persis, judi itu bagian dari proksi internasional. Dan untuk kondisi efek dalam masyarakat, saya melihat begini, kalau penegak hukum punya itikat baik untuk melakukan pemberantasan terhadap judi online, dan itu harus dilakukan secara integral ya, tidak bisa parsial. Di situ melibatkan PPATK, di situ melibatkan kejaksaan, di situ melibatkan kepolisian, di situ melibatkan Komdiji, di situ melibatkan ahli-ahli IT ya, tentu ahli-ahli digital ya kan. Semuanya harus terlibat. Dan di situ juga melibatkan ketahanan negara, seperti yang Mas Dadung sampaikan tadi. Perlu adanya kementerian yang memadukan semua gerakan ini. Karena kalau kejaksaan bergerak sendiri dia tidak akan mampu. Atau kepolisian bergerak sendiri, atau Komdiji bergerak sendiri secara parsial-parsial gak akan mampu. Perlu ada yang melakukan kerjasama, yang melakukan koordinasi ke antar semua lembaga terkait ini, supaya pemberantasan korupsi itu bisa bergerak secara masif. Nah, judi online ini di samping dia perbuatan yang dilarang oleh negara, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dia juga merupakan bentuk perampokan terhadap aset-aset dan kekayaan-kekayaan masyarakat. Jadi dia merampok uang rakyat. Kita tahu peredaran judi di tahun 2003 itu, 2023 ya maksud saya, itu hanya 300 sekian triliun. Tahun 2024 900 triliun. Tahun 2025 sudah 1.200 triliun. Artinya penyakit ini kan semakin lama semakin kronis. Meningkat terus, semakin kronis, semakin kronis, semakin kronis. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, kalau hal ini tidak cepat dilakukan pemberantasan, maka generasi penerus bangsa ini menjadi korban judi online, menjadi korban proksi internasional dan terjebak dalam international justice crime ya. Nah, itu yang perlu disadari oleh semua pemangku-pemangku kebijakan dalam negara ini. Saya pikir memang harus dibentuk tim terpadu untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana judi ini ya. Jadi di situ melibatkan PPATK, melibatkan Komdiji, melibatkan kejaksaan, melibatkan kepolisian, melibatkan international justice crime tentunya, dubes-dubes, pertahanan dan keamanan negara ya, karena melibatkan negara lain. Kita tahu digital teknologi informasi ini bukan hanya menembus wilayah, tapi dia juga menembus batas negara, nggak ada batas lagi. Dari negara Kamboja bisa melakukan praktek judi di Indonesia. Dari Indonesia bisa melakukan praktek judi di Amerika. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Di samping antisipasi dalam negeri yang harus dibentuk tim secara komprehensif, secara terpadu, yang harus ada pengkoordinatan tim itu sendiri. Dan yang kedua adalah harus melakukan koordinasi internasional. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh kepolisian sendiri atau kejaksaan sendiri. Karena melibatkan beberapa departemen kelembagaan terkait untuk melakukan komunikasi dengan negara lain. Tentunya menteri luar negeri juga harus terlibat. Untuk mengkoordinasikan masyarakat sampai ke titik bawah, tentunya menteri dalam negeri juga harus terlibat begitu. Nah, jadi begitu Mas Gun, pemberantasan korupsi ini bukan tidak bisa dilakukan, tapi dilakukan harus secara terpadu dan secara komprehensif, tidak bisa secara parsial-parsial. Kalau dilakukan secara parsial-parsial, yang terjadi apa? Terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oknum ini melindungi judi ini, oknum ini melindungi judi ini, oknum ini melindungi judi ini. Akhirnya apa? Oknum yang kaya. Artinya oknum merampas kekayaan masyarakat yang itu nilainya ratusan sampai ribuan triliun. Saya pikir begitu Mas Gun. Terima kasih. Ini kita belum mengerucut ke oknum-oknum yang memang sudah disebut-sebut di sidang. Bahkan orang ini tuh apa ya, terkesan kebal dan ya lo buka gue buka gitu loh. Jadi pernah ada case suatu hari lah, sosok seorang petinggi lah, dia hanya ngasih kode-kode aja, dia 5, tapi di sidang disebutkan bahwa dia sendiri, tapi dia bilang tuh fitnah lah, apalah. Jadi pembelaannya sosok mantan menteri itu bahwa kabar-kabar orang yang menyebut di persidangan itu ya dia fitnah.
Tapi sampai sekarang tidak ada pemanggilan atau kesaksian dari sosok Menteri Budiarini mantan Menteri Budiarini ke kejaksaan atau aparat hukum. Nah, silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Ini yang saya bilang kan, jeruk makan jeruk. Yang pertama kan kita sudah tahu bahwa kementerian yang memang betul-betul mengenai judi online itu kan itu sudah jelas di saat zamannya Budiari sebagai Menteri Kominfo. Nah itu kan udah jelas di persidangan sudah disebut bahwa terlibat ini, terlibat itu. Nah, tetapi yang saya lihat di sini sebenarnya ini sama-sama tahu. Sudah terlibat semua ini. Ini gerombolan maling. Gerombolan maling, kata kasar eksponen bilang maling uang negara. Ya, rampas uang rakyat. Yang tahu rakyat miskin, rakyat susah. Nah ini mereka ini kan sudah disebut itu, ya kan? Tadi sama Mas Gun bilang 5 perusahaan. Lah kok udah jelas-jelas nama disebut, kenapa nggak disidik, dia nggak dipanggil, nggak diproses? Ada apa itu? Nah, dan yang kedua itu di DPR tuh, coba itu dulu coba. DPR itu kan pengawasan terhadap kementerian-kementerian yang nakal. Nah harusnya yang saya bilang mereka sebagai pengawasan, tetapi jangan-jangan dapat jatah juga, mohon maaf. Nah itu yang menghancurkan generasi anak muda, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Nah ini mau jadi apa? Dan saya yakin bukan ada praduga terhadap saya, tapi saya yakin pasti ada kontak persen antara mereka dengan mereka yang bermain di situ. Nah kalau ini partai politik sudah main, ya kan, dengan kementerian, lah terus kita mau ngomong apa? Ya kan, Pak Presiden ngomong pun nggak didengar. Saya yakin dan percaya nggak didengar. Karena apa? Oknum-oknum mereka sendiri, partai-partai sendiri yang main di situ. Ini saya baru duga, tapi saya yakin. Kalau hal-hal seperti itu, terus mau larang apa? Ya, kalau mau larang, ya larang dulu terhadap dia punya partai-partai politik yang bermain di situ. Kalau hanya dia diam-diam aja, ya sama juga bohong. Nah. Tapi setuju nggak itu bahwa judul ini, oknum-oknum ini saling kunci? Bukan saling kunci, ya kan, saling bagi mas. Bukan kunci. Kalau kunci itu mereka udah tahu, oh ini jatah ini. Ini enggak, ini saling bagi. Oh, kamu segini. Itu sudah biasa mas. Dan kita ngelihat seperti itu mas. Jadi janganlah kita dibohongi seperti itu. Kita lihat dengan kacamata kita udah tahu. Untuk itu saya bilang, ya kan, sudah berkali-kali saya bilang, kalau ini dibiarkan negara ada pembiaran seperti ini, sampai lagi Indonesia Emas itu nggak tercapai. Malah apa? Anak-anak kita dijadikan bodoh. Pasti itu, mas. Dengan apa? Oknum-oknum itu. Untuk itulah kita sebagai eksponen pemuda Indonesia, kita selalu, ya kan, bersikeras untuk bersama-sama membantu negara. Kalau memang negara memang betul-betul membutuhkan kita, ayo, ya kan, kita akan bentuk juga kok. Orang eksponen pemuda Indonesia kok sampai di pedesaan kok. Bisa aja kita panggil kan mantan-mantan KNP, ya kan, bisa. Kalau itu mau, tetapi kalau itu hanya ada pembiaraan, ya sampai kita ngomong sampai apa? Matahari terbit, matahari terbenam, nggak bakalan nyambung. Itu aja mas. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Bung Tobias, kita udah mau 1 jam, Bung Dadung. Jadi EZTV atau Eksponen Pemuda Indonesia bisa membuat closing statement untuk didengar Bapak Presiden Prabowo yang memang di bawahnya itu ya kalau mau diforensik atau memang mau dipilah-pilah itu bisa bersih nih Indonesia ini. Tapi kan bisnis lagi-lagi uang peredaran, apalagi Bung Adianto bilang udah 1.000 triliun lebih. Lagi mana nggak silau itu. Silakan Bung Dadung. Ya Mas Gun,
kesimpulannya kan judi ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, berbahaya bagi generasi kita, berbahaya bagi Indonesia Emas 2045. Ini bisa berantakan itu. Oleh karena itu tadi Mas Adi udah bicara, Kakak Tobi bicara, dalam penanganan judi ini ada yang sifatnya jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendeknya apa yang masuk dalam berita pengadilan tadi, yang perusahaan-perusahaan apa itu yang masuk itu harus ditindaklanjuti, betul udah oleh kejaksaan. Kita push kejaksaan ini agar menindaklanjuti daripada fakta-fakta dan apa yang muncul di persidangan maupun di media ini harus didorong ke kejaksaan, kan itu. Lah jangka menengahnya kalau menurut saya ini nggak cukup melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Karena apa? Kejaksaan dan kepolisian juga kurang ke atas lah, artinya bahasanya ini ditarik kepada bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa mengarah ke terorisme. Mencegah judi online sama dengan mencegah terorisme. Makanya Menteri Pertahanan jangka menengahnya. Jangka menengahnya Pak Safri Samsudin membentuk tim TAS itu. Lah jangka panjangnya itu tadi sosial, keagamaan dan pendidikan masuk di situ. Pesan-pesan larangan judi dari agama, dari pendidikan yang membuat bodoh dan masa depan ini, dan seperti eksponen ini. Jadi dalam penanganan ini memang harus ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Termasuk yang internasional itu kan jangka panjang itu kan. Jadi yang ada sekarang ini proses saja kalau menurut saya. Proses saja di kejaksaan. Kan itu. Jangka menengahnya tindakan-tindakan apa saja yang harus disiapkan. Dan saya melihat Pak Prabowo ini kan tentara, Kopassus, pasukan khusus. Saya yakin dari profil beliau ini punya garis lah sampai ke bawah itu instruksinya akan didengar. Nah, kita berharap dari situ. Nah, kenapa Pak Safri Samsudin? Karena Pak Safri Samsudin ini kan senyawanya Pak Prabowo, nggak mungkin akan menolak tugas itu. Baru nanti jangka panjangnya tugasnya tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor-rektor itu, sekolah-sekolah itu, terus kemudian organisasi-organisasi itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Andi tadi, penanggulangannya harus komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Makanya penanganan jangka pendeknya ya yang sudah berkasus ini proses, dan kalau ada yang berkasus lagi proses, ya kan. Jangka menengahnya ya kita berharap aparatur negara yang bisa kita andalkan TNI ini bisa bergerak. Baru jangka panjangnya tokoh-tokoh agama dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya harus segera dimulai. Ya kalau kita bicara pesimis sih enggak ya, tapi kita harus optimis. Ini bisa melibatkan semua pihak. Kalau semua pihak itu bergerak, baik itu jangka pendek, menengah, jangka panjang, ya kita kepung ini pemberantasan judi online ini, kan itu kan. Jadi insya Allah dengan keputusan-keputusan politik dari Pak Prabowo bisa dilakukan itu, baik secara terbuka dan tertutup. Nah, maksudnya terbuka itu dengan kebijakan-kebijakan, tertutup ini membuat tim investigasi, ya kan, tim bergerak di lapangan dan sebagainya. Mungkin itu Mas Gun. Terima kasih. Oke, menudung ke Bung Adianto. Jadi apakah dari gambaran dari Bung Adianto ini bisa terus menerus lah mengawasi, karena kan kalau kita lihat dari persidangan pun mungkin disebut-sebut tapi ya udah angin lalu, dan sampai sekarang juga dia bisa juga bilang bahwa ini fitnah, saksi itu dibayar sama orang. Nah, memang kadang-kadang berubah. Si Zulkarnain itu kemarin yang terkenal dengan namanya Tony Tomang itu, yang asisten khususnya mantan Menteri Perhubungan itu, ya dibilang itu dibayarlah inilah. Padahal kalau dicek harta-hartanya dia punya beberapa
diskotik di Bali, punya tanah, istrinya ada beberapa, 3 kabarnya istrinya kan. Jadi aparat tuh tidak apa ya, kayak udahlah segitu aja. Nah maksudnya dari praktisi hukum Bung Adianto melihat hal-hal seperti itu, kan misalkan ada server yang tadi Bung Adianto bilang servernya di luar lah, ternyata nggak di luar, di Indonesia sendiri. Karena saya pernah mengalami dan melapor ke salah satu bupati di Sumatera Barat, ini server lu loh disusupi nih udah hampir sekian bulan, nggak dijawab sama dia. Artinya kan ini ada jangan-jangan ikut juga ada bisnisnya. Nah IP yang tadi itu servernya tuh terakhir berita belum ada beberapa hari yang lalu lah. Bagaimana Cina bisa membohongi Amerika tentang perang dagang, dia menjual AI atau blockchain atau namanya Nvidia itu melalui Indosat. Jadi Cina ke Indosat dulu karena Cina nggak bisa langsung ke Amerika. Jadi server-servernya tuh berpusat di Jakarta. Dan akhirnya marketnya ya Amerika. Nah Jakarta ini potensial banget tadi, jangankan untuk sekelas judi, sekelas Oracle, Nvidia, teknologi canggih yang punya Amerika sendiri bisa dibobol lewat Jakarta. Artinya proxy yang disebut Bung Adianto ya, pusat proxy ini ya dunia bisa jadi Jakarta nih. Silakan Bung Adianto. Terima kasih Bung Gunawan. Jadi persoalan judi itu bisa dilakukan pemberantasan melalui 2 aspek. Pertama aspek dalam negeri, yaitu pemberantasan judi secara komprehensif melibatkan semua institusi-institusi terkait dan itu dikoordinasikan oleh satu lembaga khusus. Yang kedua adalah pemberantasan judi secara internasional ya. Karena ini merupakan proksi internasional, disitulah peran negara ya, negara yang memainkan peran itu, terutama Presiden dan Menteri Luar Negeri. Bagaimana Presiden dan Menteri Luar Negeri bisa melakukan pencegahan-pencegahan dan melakukan kerjasama terhadap negara-negara lain untuk melakukan pemberantasan terhadap perjudian ini. Dan satu hal yang menarik Mas Gunawan, judi ini bukan hanya sekedar kejahatan biasa, tapi judi ini adalah merupakan opium, merupakan candu. Kalau dulu Karl Marx mengatakan religious opium, agama adalah candu, ini judi adalah candu. Mereka dibawa, mereka masuk ke dalam alam pikir bawah sadar manusia, dia berhalusinasi untuk berjudi menanamkan uang 50.000 dengan harapan dapat 1 juta. Padahal yang uang 50.000 nanti dikasih naik, habis itu turun, disedot terus-terusan. Tiap hari dia penghasilan kecil dari rakyat yang kaya sampai rakyat yang kecil disedot itu. Kayak lintah dia nyedot terus. Nah, dia bukan hanya menyerang secara kejahatan secara fisik, tapi juga menyerang imajiner manusia, menyerang pikiran manusia, masuk ke dalam pikiran manusia. Makanya judi itu juga harus dibentengi oleh etik dan moral. Disitulah peran negara diperlukan untuk melindungi masyarakatnya dari serangan-serangan etik dan moral ini. Nah, kalau memang pejabat negara itu mempunyai etikat yang baik, lakukanlah pemberantasan judi itu secara terpadu lah, bentuklah tim secara terpadu, karena tidak bisa judi itu dilakukan pemberantasannya secara parsial. Misalnya kita serahkan ke penegak hukum, polisi dan jaksa, pasti ada permainan di situ. Itu pasti ada permainan. Diserahkan ke Komdiji pasti ada permainan. Karena apa? Karena sistem hukum kita hari ini belum menjangkau ke ranah digital, belum mengatur secara ranah digital. Problemnya pembuktian, ketika si A namanya disebut, pembuktian di pengadilan, si A ini rentetan hukumnya apa? Dia bisa disebut, tapi kan harus ada pembuktian bahwasanya memang si A adalah komisaris di perusahaan ini. Kan nggak mungkin bandar judi akan menyebutkan namanya jadi komisaris. Nah, satu itu. Yang kedua, asas pembuktian terbalik dalam perjudian itu tidak diatur. Seperti halnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi ya.
Ketika pejabat negara mempunyai kekayaan yang lebih melebihi dari penghasilan dia per tahun atau per bulan, maka penghasilan itu bisa dianggap sebagai korupsi kalau dia tidak bisa membuktikan itu hasil dari jerih payah dan keringat dia, baik itu secara kerja secara di jabatannya ataupun kerja di luar jabatannya begitu. Nah, dalam perjudian tidak mengatur itu. Misalnya Mas bandar judi tadinya hanya mempunyai kekayaan 100, ketika bermain judi mempunyai kekayaan 1 miliar, 900 jutanya kemana? Itu tidak ada perangkat hukum yang bisa menyentuh wilayah itu. Harusnya memang semua warga negara ketika dia mempunyai kekayaan yang di luar dari nalar penghasilan per bulan atau per tahun, maka dia harus wajib dilakukan pembuktian terbalik terhadap pelaku atau bandar perjudian ini. Harus ada pembuktian itu. Kalau tidak ada ya nggak mungkin bisa dibuktikan. Ya judi itu akan terus merajalela. Karena apa? Karena uang yang dikelola oleh judi itu sangat fantastis. Catatan dari beberapa media itu kan tahun 2023 300 sekian triliun, tahun 2024 900 triliun, tahun 2025 1.200 triliun. Artinya uang yang sangat fantastis. Kemana larinya uang ini? Kemana larinya uang ini? Sampai hari ini perangkat hukum belum mampu menyentuh wilayah itu. Karena apa? Karena pembuktian secara digital atau pengaturan secara digital, pengaturan hukum secara digital di Indonesia masih lemah. Begitu Mas Gun. Oke, Bung Adianto, terima kasih. Ke Bung Tobias, nah ini closing statement dari Bung Adianto juga bisa tadi jadi jembatan untuk bahwa sosok tadi yang disebut-sebut di pengadilan itu juga nggak akan bisa dibuktikan. Ya dia bilang bahwa si A itu fitnah tuh, dia ngomong saya terima uang ini nggak ada pembuktian dan susah dibuktikan. Dan memang bayangin aja anak seorang menteri baru lulus sekolah bisa punya klub bola dan bergabung sama adiknya Budiari, kan jadi ini gimana? Jadi Bung Adianto bilang wah susah dibuktikan ya jadi pusing juga. Silakan Bung Tobias. Ya kalau saya sih ya harusnya ya itu kan yang tadi Adianto ngomong tadi bahwa itu nggak bisa dibuktikan. Kalau saya bilang pasti itu bisa dibuktikan kalau itu mau, karena itu sudah disebut-sebut kok. Kalau sudah disebut-sebut sama yang benar-benar sudah dipanggil dan sudah BAP di pengadilan sudah ditetapkan dia, lah kok itu nggak dipanggil? Harusnya dipanggil dulu. Kalau memang itu enggak ya enggak apa-apa. Yang penting dipanggil, ditanya. Lah ini belum dipanggil kok. Nah itu pertanyaan kita kan seperti itu. Kalau belum dipanggil ini ada apa? Ada apa? Itu gampang. Kalau soal dipanggil itu hal kecil. Tapi mau apa tidak? Itu. Kalau itu pengadilan dia benar, lah kok disebut-sebut masa sih nggak dipanggil? Ada apa? Ada pembiaran. Kalau saya ada pembiaran itu omong kosong itu. Kita orang awam yang nggak tahu mengenai hukum, tetapi kalau nama sudah disebut di pengadilan, itu pasti ada apa-apanya. Tidak mungkin. Dan saya yakin dan percaya, saya hari ini di depan, ya kan, eksponen pemuda Indonesia ini, ya kan, masyarakat Indonesia ini wajib itu Budiari itu dipanggil, wajib. Nanti kita akan bersurat juga dari eksponen pemuda Indonesia untuk dipanggil itu Budiari. Karena apa? Nama sudah disebut-sebut, ya kan. Jadi jangan main-main di sini. Kalau sampai nggak dipanggil, itu pasti ada kong kali kong. Pasti itu ada kong kali kong. Kenapa? Lah ini sudah masyarakat banyak loh. Jangan-jangan nanti sampai, ya mohon maaf, di pengadilan sendiri nanti hakim sendiri punya anak dan keluarga masuk dalam judi online. Mohon maaf, maupun jaksa. Kalau sampai ini nggak benar-benar clear, ya pasti itu akan terjadi.
Untuk itu, ya kan, kita di sini eksponen pemuda Indonesia, kita berharap ya kan bahwa harus tegas, negara harus tegas. Nah, yang kedua, closing statement saya, mari ya kan di dalam keluarga kita harus membentuk karakter. Karena semua judi online ini kalau kita dibentengi dengan keluarga yang kuat, ya kan, dengan agama yang kuat, saya rasa ini nggak akan terjadi. Tetapi kalau itu tidak dibentengi sama keluarga, nah pasti akan terjadi. Karena apa? Orang boleh mau main judi, mau main apa kan, tapi kalau dibentengi dengan keluarga yang kuat, saya rasa nggak terjadi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Mas Gun. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang hadir di studio EZTV. Semoga bisa mencerahkan dan bisa membantu Presiden Prabowo untuk memberantas benar-benar judi online di Indonesia. Demikian pemirsa EZTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang baru-baru ini mengadukan judul ke Kejaksaan Agung. Semoga bisa direspon dan benar-benar aparat penegak hukum ini menjalankan fungsinya. Jadi banyak hal-hal yang di masyarakat itu juga jadi tanda tanya. Kok tebang pilih, kok tidak menelusuri dengan benar-benar. Padahal kalau aparat hukum ini serius, sudah bisa tertangkaplah itu siapa si A di Sumut, di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Jadi aparat penegak hukum mungkin eksponen pemuda Indonesia akan terus mengawal judi online ini sampai benar-benar bersih dari bumi Indonesia, dan di 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas dan menjadi warga negara unggul di dunia. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.